sejarah waktu penangkapannya ini. Dongdo dasdo i Belanda, dongdo marsahap Simalungun babku. Tapi saya hutan dai halak nih. Artinya sampai saya di Belanda ada yang berwasa Simalungun kepada saya, tapi saya tidak tandai orangnya. Maka di sana ditawan. Si Jalim nomor 5 tadi ditawan, dipujuk ini tidak mau juga diserahkan tanah tadi itu, sampai kalau opung kita itu cerita tuh tangannya ini dimartil ini, Pak. Berarti memang adalah upaya perampasan tanah. Dari petunjuk awal tersebut yang tadi Raja sampaikan, bahwasannya di situ terdapat akta van konsesi yang kita terima dari Belanda secara resmi. Dan kita itu memberikan pembayaran ke perpustakaan internasional di Belanda. Kan gitu. Lalu ketika kita gali lagi, bahwasannya ada teka-teki di sini. Opung Raja memberikan dengan pernyataan bahwasannya di sana ada tanahmu. Kalau saya bilang tidak ada tanah X kerajaan. Itu masih tanah daripada kerajaan Nagurbolak. Intinya apa? Secara hukum dan administrasi, surat penyerahan tanah yang dilakukan oleh raja terdahulu kepada raja itulah sah demi hukum. Sah demi hukum dan belum pernah dibatalkan. Hak guna usaha perusahaan itu ada yang punya hak guna. Yang menduduki lahan kerajaan. Statusnya hak guna usaha. Berarti memang jadi tanah itu diakui sebagai tanah pemerintah. Kami apalagi kami duduki lagi sekarang, kami telah duduk di situ sebagian. Jadi ada 2 titik itu udah sebagian diduduki oleh Marga Damanik semua memang. Jadi kalau kita lihat tadi itu contohnya selebar ini tanah itu, di sini udah diduduki, kami ambil dikit, di sini ambil kami dikit. Udah ada yang dikuasai kembali. Jadi rencana kita itu ya kembalikan dong yang segini tadi. Yang satu bentang itu kembalikan dong. Tanah yang dinasionalisasikan oleh negara sebenarnya juga itu kan harus tercantum juga. Asal-usulnya dari mana? Kan begitu. Nah, jadi ini secara agraria memang tanah yang dinasionalisasikan itu kalau secara fungsi difungsikan untuk kepentingan umum, kan begitu. Ya itu walaupun negara yang mengelolanya, kan begitu. Nah, tetapi di sini yang perlu kita sangat miris memahami ini adalah apakah dalam menasionalisasikan tanah tersebut itu membabi buta pemerintah? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit. Ngobrol bareng Orbit. Orbit kita kali ini berkaitan dengan ada 2 masalah. Masalah pertama itu berkaitan dengan agraria kayaknya. Masalah kedua, kita hidupkan kembali hal-hal yang berbau tradisi lokal. Nah, dalam hal ini adalah kerajaan Nagurbolak. Kenapa ini kita gabungkan? Karena ternyata dulu tuh ada kerajaan Nagurbolak. Kalau kita bilang dari catatan sejarah, itu pecahan dari kerajaan Simalungun. Bukan begitu? Bukan pecahan. Bukan. Nagur itu adalah yang tertua di Kabupaten Simalungun. Tapi sebelum kita mulai itu, saya perkenalkan dulu. Kami kedatangan Raja Nagurbolak yang ke-10. 10. Dan ada 2 kuasa hukumnya yang berkait dengan permasalahan agraria tadi. Raja nama Alinson Damanik. Karena Nagurbolak itu memang Damanik ya. Damanik. Dan ada Gusti. Ya, saya Gusti apa? Gusti Ramadhani, sarjana hukum. Kalau Bang Ginting nama lengkapnya apa? Eripson Ginting. Ginting. Dua-dua ini adalah penasihat hukum dari kerajaan Nagurbolak. Ya. Sebetulnya permasalahannya ini dimulai dari Nagurbolak mungkin ya, Raja ya. Nagurbolak itu kerajaan yang tertua kalau diceritakan Raja tadi. Dari Simalungun. Dari klan Simalungun. Ya.
dan itu dari marga Damanik. Damanik. Semua turunan Nagor Bolak itu adalah Damanik. Damanik. Dan demikian juga ketika ada di Simalungun. Benar. Tapi beda lahannya. Beda, sangat beda. Beda lahan dan beda sistem pemerintahnya. Beda. Beda. Karena Nagor Bolak sendiri, Simalungun sendiri. Ya. Gitu ya. Ada begini. Awalnya kerajaan Naguri itulah menguasai sampai Sumatera Pantai Timur. Oke. Terus? Damanik itu asal usulnya dari kerajaan Nagur. Oke. Nagur yang Nagur. Yang bahasa dulu Nakore, Nagur. Bahasa dulu. Jadi Nagur itu asal usulnya dari India. Oke. Kerajaan Nagur ini asal usulnya dari India. Kerajaan Nagur ini sempat melanglang buana berangkat dari India. Oke. Sebelum sampai ke Sumatera Timur. Oke. Dia menjelajahi ASEAN. Oke. Pada saat Jadi itu. banyak lah ya. Banyak, sampai ke Brunei Darussalam, sampai ke Malaysia, sampai ke Tiongkok, sampai ke Korea, Filipina. Tapi mereka berasimilasi dengan orang setempat. Benar. Sehingga punya kebudayaan sendiri. Iya, benar. Jadi pada saat itu berangkatnya dari India, mereka ini kan termasuk dikatakan zaman dulu itu tidak sepaham dengan abang adik. Oke. Maka berangkatlah mereka dari India sampai ke daerah ASEAN. Oke. Sampai di satu tempat, ini adiknya tetap mencari dia ini. Oke. Maka Raja Nagur itu tadi yang dari sampai sini namanya Raja Nagur, ini berpindah-pindah ke tempat. Di mana satu tempat dia tinggal sudah mulai berkembang, adiknya tetap cari. Oke. Pindah. Inilah Nakore ini aja. Oh, Nagur oke. tadi. Dan itu Damanik semua? Itu Damanik. Oke. Nah, jadi pada saat itu dia terdampar. Artinya sampailah ke Sumatera Timur. Maka terdamparlah dia di Sumatera Timur. Sumatera Timur. Di mana Sumatera Timur itu? Dia terdampar pertama. Dia terdamparnya di pertama, dia adalah di pelabuhan tertua di Sedang Bedage itu. Di Sumatera Timur. Di mana itu? Di Pagurawan. Yang dulunya itu namanya Nagurawan. Oh, oke. Jadi itulah gambarannya. Itu gambarannya. Ketika dia sampai di sini, dia membuka daerah kekuasaan. Oke. Waktu itu memang ada daerah dan batas daerahnya. Ya, kalau kita lihat itu, saya baca sejarah dari nenek moyang kita itu, dia batas wilayahnya itu sampai ke Aceh. Gitu ya. Tamiang. Oke. Sampai dia ke daerah Riau. Oke. Dan itu dalam sejarah ada catatannya? Nampak? Memang itulah sejarah dari yang dituturkan para leluhur kita pada saat itu. Memang di sini ketinggalannya Nagur. Sangat ketinggalan Nagur. Ketinggalannya di mana gitu? Tidak ada catatan sejarah tertulis karena yang tertua. Tapi itu diakui keberadaan Nagur itu sendiri. Iya, benar. Kalau menurut penguasa hukum, ada memang catatan-catatan yang kita dapat peroleh bahwa ini memang ada loh dulu wilayah yang bernama Nagur dan punya batasan wilayah kuasa tersendiri. Iya, memang begini dia. Itu berarti dia berkaitan dengan antropologi linguistiknya ya, seperti yang disampaikan oleh Raja tadi. Dari bahasa Pagurawan menjadi sebenarnya itu ada asal katanya dari Nagurawan. Nah, memang tidak dipungkiri perkembangan dan pertumbuhan antropologi sosialnya itu pasti mengalami jenjang-jenjang yang berbeda-beda. Ya. Nah, zaman dulu tidaklah sama seperti sekarang. Ya. Di zaman dahulu itu, aksara itu tidak begitu penting yang dituangkan ke dalam catatan-catatan. Tetapi dalam antropologi linguistiknya itu hidup sehari-hari dan mengikat di dalam hubungan sosialnya. Nah, jadi dari linguistik tadi, kata Nagur, itu hanya ada kalau kita lihat di Sumatera ini, kata Nagur itu hanya ada di kerajaan Nagur Bolak. Ya. Cuman ada di Nagur Bolak. Situ saja. Nah, jadi Nagur Bolak itu sendiri kalau dalam tatanan kekinian, ya,
ada catatannya nggak? Ada. Dari pemerintah pusat, provinsi atau daerah? Itu raja sendiri yang mungkin bisa menyampaikan itu karena keterkaitan dengan kewenangan seorang raja ya. Oh, iya. Nah, tapi saya mau katakan seperti ini. Tidak tertutup itu bahwa kerajaan Nagurbulak itu memang ada hidup dan tumbuh di zaman dahulu. Baik itu di dalam era prasejarah dahulu. Kalau kita cari, itu sebenarnya pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Mungkin gitu. Literaturnya itu pasti ada. Nah, oleh karena itu saya juga pernah himbau kepada raja sendiri untuk tidak berhenti dalam pemahaman cerita tentang kerajaan itu, tetapi carilah literatur itu, pasti ada. Itu tidak akan hilang dan tidak mungkin tidak dapat ditemukan. Karena apa? Siapa tahu di Leiden masih ada. Iya, pasti ada. Karena catatan sejarah itu penting ketika sejarah itu sudah berlalu. Ya. Ketika kerajaan itu hidup, tidak penting catatan itu. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kan udah lihat sesudah kemerdekaan terjadilah peleburan sebetulnya kan. Nah, waktu peleburan itu adakah Nagur juga tercatat atau bagaimana? Yang dimaksud peleburan ini nasionalisasi berarti? Enggak, kan ada pengakuan bahwa kita bersatu ke dalam Republik Indonesia. Kayak Sumatera Timur kalau nggak salah tahun 49 baru full kalau nggak salah. Ya kan? Betul. Nah, Nagur sendiri dalam perjalanannya di era kekinian tercatatnya itu sejak kapan? Masalah tercatatnya Nagur, memang ada satu tercatat di negara Republik Indonesia ini yang ada di Siantar. Di Siantar itulah dikatakan Raja Sangnawalu. Nah, itulah yang tercatat. Banyak lagi raja-raja Nagur tadi itu yang tinggal di daerah lain-lain itu yang tidak tercatat di dalam pemerintahan. Jadi salah satu yang tidak tercatat pada saat itu adalah di Nagur Raja Nagurbulak, yang tempat tinggal saya. Jadi di Nagur Raja Nagurbulak itu sebenarnya aslinya Nagur Raja. Jadi zaman tambah zaman dia menjadi Nagar Raja. Tetapi catatan sejarah 1416 pun masih ada di situ. Nagur Usang, Nagur Bayu, Nagur Raja, Nagur Paneh, masih ada catatan sejarah di sana. Ada ya? Ada. Berarti kan dari sini kita bisa menyatakan bahwa ada wilayah yang dikuasai. Betul. Ya kan? Nah, wilayah inilah yang sekarang menjadikan permasalahan kita. Betul sekali. Betul sekali. Nah, permasalahan kita sekarang masalah tanah kerajaan atau tanah raja yang dikuasai pihak lain. Benar. Ada. Memang ada. Menurut dari sejarah, catatan tanah itu memang raja atau minimal catatan kerajaan kan? Iya. Ada. Kalau di Delhi kita tahu kan Grand Sultan. Apakah di Nagurbulak juga ada yang mirip seperti itu? Ada seperti ini. Aktapan konsesi. Ketika itu kerajaan Nagur, rajanya pun ditangkap oleh Belanda. Kerjasama dengan yang lain-lain. Pada saat itu pasti banyaklah yang namanya menginginkan supaya raja itu supaya tidak ada lagi raja. Supaya tanah bisa dimiliki orang. Tidak miliki orang. Bisa saya ceritakan sejarah itu. Pada saat itu raja yang terakhir yang namanya Jahalim, dia punya abang dan adik itu ada 7 mereka. Ada dia 7 mereka. Yang pertama menjadi raja itu yang diwariskan oleh orang tuanya yang bernamanya Ratma Haji. Ini orang tuanya namanya Ratma Haji, anaknya ada 7. Yang diwariskan tahta tadi itu kepada nomor 3. Oh, bukan nomor 1 ya? Bukan nomor 1. Nomor 3 ini mengambil Boru-Dasuha, Purba-Dasuha. Jadi ketika tahta tadi itu dikuasai oleh nomor 3 tadi, mereka buyar pecah. Tidak lagi menyatu dalam sebuah kesatuan. Buyar mecah, tidak ada lagi yang tinggal di satu istana itu, tinggal dia sendiri. Disitulah tanah akhirnya pun
Terpecah. Nah, disitulah istana pada saat itu. Jadi ketika itu terjadilah kecemburuan sosial. Nah, karena pecahnya nih, maka orang tua tadi yang bernama Ramaji itu memindahkan tahta itu kepada nomor 5 yang namanya Jahalim. Nah, dipindahkan kerajaan itu tahta tadi itu kepada nomor 5, cemburu yang nomor 3 tadi. Maka kerjasama istri dari nomor 3 tadi itu kepada Tengku, kepada Raja Purbadasuha Panai. Maka terjadilah pengkhianatan kepada raja yang penggantinya, yang nomor 5 nama Raja Jahalim. Kerjasama ditangkap bawa ke tebing tinggi. Setelah dibawa ke tebing tinggi, dipujuklah ini supaya tanah ini diberikan kepada Belanda pada saat itu. Dan tidak dia mau. Maka dibawa dari ke Belanda. Dibawa ke Belanda. Dibawa ke Belanda juga. Setelah dibawa di Belanda sana, dipujuk juga. Kebetulan ada di sana marga berbahasa Simalungun di Belanda. Mungkin saja waktu itu Belanda itu tidak tahu bahasa Simalungun, maka dibawalah dari Sumatera Timur ini anak sebagai tadi. Yang anak kelima tadi dibawa ke sana. Dibawalah mungkin orang yang tahu berbahasa Simalungun di sana. Sampai dikatakan pada opung itu waktu orang tua saya, nenek saya itu bercerita sejarah waktu penangkapannya. Dongdo dasdo i Balanda, dongdo marsahap Simalungun bapku. Tapi saya hutan dai halak nih, artinya sampai saya di Belanda ada yang berbahasa Simalungun kepada saya, tapi saya tidak tandai orangnya. Maka di sana ditawan. Si Jahalim nomor 5 tadi ditawan, dipujuk ini tidak mau juga dipujuk, diserahkan tanah tadi itu, sampai kalau opung kita itu cerita tuh tangannya ini dimartil ini, Pak. Berarti memang adalah upaya perampasan tanah. Sehingga ketika tidak mau juga dia nandatangani tanah ini, maka dibawalah dia ke Parangtritis, Jogja. Dibuang dia ke Jogja. Jadi menurut dari sejarah opung saya ini kan punya bapak yang kejadian ini. Opung saya itu katakan bahwasanya opung saya ini dibawa ke Parangtritis, itu diikat tangannya ke belakang, ikat kaki begini, baru digandoli dengan batu, baru dimasukkan dengan kain-kain hitam atau plastik hitam, nggak tahu. Inilah dimasukkan ke laut itu. Habislah kerajaan Nagur Bulang yang ada di Nagur Raja. Berarti dibunuh lah itu ya? Dibunuhlah. Maka dari sana terjadilah tanah Nagur Raja itu dikontrakkan kepada Belanda. Yang mengontrakkan? Yang mengontrakkan siapa? Di sini tadi kerjasama tadi. Purbadasuha tadi sama Tengku tadi, Purbadasuha yang mengontrakkan Raja Panai. Di dalam hal itu. Berarti diakui sebagai lahannya yang mengontrak. Yang mengontrakkan kan? Diakui sebagai. Nah, pengakuan itu, kontrak itu ada secara hukum yang masih tersisa? Ada. Kontrak itu kami dapat dari konsensi dari Belanda. Dari Belanda. Ternyata nama opung saya masih ada di konsensi itu. Tapi dia tidak ikut menandatangani. Nama opung masih ada di sana. Di situ opung yang sebagai pemilik. Sebagai pemilik dia situ. Jadi ini dasarnya kita mengeluarkan permasalahan agraria sekarang. Dasar petunjuk awal. Petunjuk awalnya ini ya. Dari petunjuk awal itu udah pernah digali lebih jauh secara legal? Sudah. Artinya seperti ini. Dari petunjuk awal tersebut yang tadi Raja sampaikan, bahwasannya di situ terdapat akta van konsesi yang kita terima dari Belanda secara resmi. Dan kita itu memberikan pembayaran ke perpustakaan internasional di Belanda. Kan gitu. Lalu ketika kita gali lagi, bahwasannya ada teka-teki di sini. Opung Raja memberikan dengan pernyataan bahwasannya di sana ada tanahmu. Dan itu jelas ditandatangani. Itu ada letternya ada. Letternya ada, fisiknya ada. Dan itu. Dan itu dipakai jadi bukti awal bahwa memang ada hak dari kerajaan Nagur Bola
yang dalam perjalanannya terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau dianggap tidak sesuai. Benar. Gitu kan. Nah, kira-kira berapa luasnya yang kalian dapat temukan itu? Di dalam surat yang ditinggalkan opung saya, yang diberikan kepada bapak saya, baru bapak saya berikan sama saya. Saya awalnya ini surat ini saya nggak percaya. Nggak percaya kalau bapak pun adalah seorang raja gitu. Iya, saya seorang raja pun saya nggak percaya. Pada saat itu ini surat ini diberikan kepada saya itu saya masih berumur 20 tahun, 20 tahun. Saya nggak sama sekali nggak percaya. Karena apapun ceritanya zaman raja itu tidak ada lagi. Ya memang udah kita udah lewat zaman kita. Ini bohong-bohong ini. Menurut pandangan saya di situ pada saat itu. Jadi tersimpan gitu. Saya dapat konsensi itu. Saya pelajari sudah mulai tua ini. Saya pelajari dapat konsensi. Saya tuturkan dulu bapakku pernah memberikan ini pada saya. Di mana itu ya? Saya cari kembali lagi. Maka saya buka bundel-bundel ini, ada bundel-bundel tahun 69, ada bundel-bundel tahun 74. Pernah juga orang tua aku itu membuat satu pasar di desa itu. Dia ada bundel-bundelannya, banyak bundel-bundel itu dapat. Sehingga dapatku lagi kembali ini surat tadi ini. Surat dasar tadi itu selain konsensi. Memang konsensi saya cari sampai kemana. Secara legal formal itu bisa diakui? Bisa. Dan bisa diaktifkan kembali? So pasti. Karena begini, tadi disebutkan tentang konsesi. Konsesi adalah bukti awal tentang teritorial raja tersebut yang diakui. Artinya pada masa itu ada pihak kolonialis ya mengakui bahwa ada Raja Nagurbolak dan ada tanahnya. Seperti tadi. Nah, kemudian ada juga satu lagi yaitu yang menjadi barang bukti yaitu surat dari setelah kita masuk ke dalam NKRI ya kan. Nah, itu yang diterangkan raja tadi. Yang jadi tahun 70-an itu ya. Bukti petunjuk tadi ada dan yang menjadi bukti setelah kita masuk ke dalam NKRI juga ada dan itulah yang kita pakai, yang kita pergunakan bahwa raja mempunyai surat tanah ataupun keterangan dari pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan desa. Yang sah, legal, formilnya. Nah, dalam tatanan hukum positif kita, itu bisa ditingkatkan kembalikah? Atau bisa ditelusuri lebih jauh untuk kembali menjadi hak kelola atau hak milik dari kaum adat, kaum kerajaan? Iya, bisa. Memang kita tahu surat keterangan tanah yang keluarkan kepala desa itu memang kalau dalam undang-undang pokok agraria tadi dia memang itu bukan merupakan hak milik. Kita tahu itu, tetapi itu bisa menjadi bukti yang dapat ditunjukkan kepada pemerintah bahwa tanah itu ada yang punya. Kan di situ. Berarti alas hak itu. Alas hak tadi ada. Bisa diperkuat kembali. Iya, bisa diperkuat kembali. Nah, sekarang di lahan yang dikatakan tanah kerajaan, itu mutlak dihuni oleh warga kerajaan. Kalau dalam sini bilang kaula atau segala macam, atau sudah menjalani proses-proses ketika kita nasionalisasi. Ya, begini. Kita tahu nasionalisasi tanah tadi itu sebelum munculnya Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 60. Kalau saya tidak salah itu tahun 56 kah nasionalisasi tanah atau tahun berapa ya? Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria. Iya, itu terjadi nasionalisasi tanah. Dan konon aku nggak begitu kuat pengenalan hukumku belakangan. Yang dinasionalisasi bisa diakui sebagai hak dari non pemerintah ketika diajukan bukti-bukti yang betul sampai tahun kalau nggak salah 71 ya. Iya, betul, tahun 71. Betul. Nah, itu upaya itu pernah dilakukan oleh kaum kerajaan Nagurbolak. Dalam hal itu kita belum pernah mengajukan itu ke pemerintah, tetapi kami ada satu tempat tahun 1997 sudah pernah itu diusulkan melalui pertemuan-pertemuan mediasi kepada pihak-pihak kecamatan, tapi itu masih bahasanya ini pernah tanah kami loh, pernah ada kampung di sini loh. Masih seperti itu. Namun tahun 1999
pecahnya reformasi, itu kami tuntut. Oh, pernah dituntut. Pernah tuntut. Jadi mentok. Tahun 2012 mainkan lagi mentok. Sehingga tahun 2022 kemarin kebetulan pas hak guna usaha perusahaan itu ada yang habis, punya hak guna yang menduduki lahan kerajaan. Statusnya hak guna usaha. Iya, betul. Berarti memang jadi tanah itu diakui sebagai tanah pemerintah. Kami apalagi kami duduki lagi sekarang kami telah duduk di situ sebagian. Jadi ada 2 titik itu udah sebagian diduduki oleh Marga Damanik semua memang. Jadi kalau kita lihat tadi itu contohnya selebar ini tanah itu di sini udah diduduki kami ambil dikit, di sini ambil kami dikit. Udah ada yang dikuasai kembali. Jadi rencana kita itu ya kembalikan dong yang segini tadi. Yang satu bentang itu kembalikan dong. Karena kita jelas mempunyai berapa hektar itu? Kalau di Kabupaten Sedang Brage, dia itu di atas kertas itu saya lihat di atas kertas Sedang Brage. Sesuai dengan hak guna usaha mereka. Ada 2.800 lebih, tapi tahun 1980 dia hak guna usaha mereka itu 3.120. Tahun 1997 dikurangi 273 hektar dengan alasan ini sudah dikembalikan kepada masyarakat. Sementara yang di masyarakat tadi itu tertera di sana dikembalikan kepada Kampung Nagori, Siromang, Bajalawan, Silapu. Hal yang belum tertulis dengan jelas hitam dan putihnya itu kan belum bisa dijadikan fakta nyata. Tapi dugaan dari kaulah kerajaan di situ ada yang sudah dikembalikan kepada rakyat. Katanya. Tapi itu belum jelas. Dan sementara saya lahir di situ, Pak. Tahun 60 kami udah bayar pajak. Di kampung itu. Jadi panjangnya masalah Suteli, Bang. Panjang. Kalau kita tengok kan. Iya. Tetapi langkah yang sudah kalian lakukan, kalau tadi Raja udah lakukan semenjak tahun 99. Nah, ketika mengajak kalian sebagai kuasa hukum, langkah itu dan nampak bagaimana? Sebelumnya saya melihat kondisi daripada masyarakat kerajaan yang ada di Nagurbolak yang saya lihat sangat memprihatinkan. Bagaimana memprihatinkan? Saya mempelajari tentang silsilah kerajaan maupun tentang permasalahan tanah ini lebih kurang 3 bulan lebih. Dalam hal itu, saya sangat sangat hibah dan prihatin dengan permasalahan yang ada di kerajaan Nagurbolak. Kenapa? Di situ ada raja, di situ ada raja dan dirampas haknya. Ini masyarakat Nagurbolak ini bukan sedikit, ada 25 juta jiwa yang tersebar di seluruh dunia. 25.000 warga. Jadi lebih bisa jadi bisa lebih ya. Lebih. Jadi dalam hal itu kami bersama tim hukum sebelum saya menaikkan kontrak dengan pihak kerajaan, kami melihat semangat juang yang tinggi daripada warga kerajaan Nagurbolak, dan itu difaktakan dengan ketika perusahaan menerjunkan preman berbaju security untuk menindas daripada kerajaan dan warga Nagurbolak. Kalau kata kerajaan itu sendiri kan secara normatif di Indonesia kan sudah tidak dipakai lagi. Tidak dipakai sebagai pemegang kuasa mutlak. Tetapi sebagai turunan kerajaan yang punya alas hak menurut adat mereka, walaupun di kalangan Simalungun itu tidak ada tanah adat, tapi raja daerah dan tanah raja, ya kan? Nah, dan itu sedang dicari oleh raja. Fakta-fakta itu secara hukum terkumpul sudah cukup kuat. Ya, kalau saya memandangnya dengan sisi keilmuan hukum, semua ini sudah cukup kuat. Artinya apa?
kita akan memberikan atau memasukkan perlawanan secara hukum dalam hukum perdata. Berarti dalam hukum perdata ini adalah administrasi. Kan administrasi yang kita miliki cukup kuat. Secara apa? Secara histori, secara antropologi, secara sosiologis, itu jelas. Dalam hal ini bukan hanya warga yang mengakui bahwasannya di sana ada kerajaan Nagurbolak. Yang rajanya itu Bapak Alinson Damanik. Tetapi kepala desa, yaitu ujung kuku daripada pemerintahan pusat, mengakui bahwasannya memang Raja Nagurbolak itu ya Bapak Alinson Damanik. Itu kan secara sejarah itu bisa benar. dibuktikan atau gimana. Itu kan catatan masyarakat itu juga bisa terpakai. Betul. Apalagi kalau kita ikutin tatanan hukum positif kita juga hukum adat juga diakui kan. Nah, tapi masalahnya agraria sekarang tidak sama dengan agraria di zaman waktu kerajaan itu masih ada. Betul. Ya kan? Waktu kerajaan masih ada, tanah lokasi, tanah kerajaan adalah tanah raja. Ya kan? Tapi kalau sekarang kan nggak bisa kita bilang begitu. Tapi tanah ex Nagurbolak yang didaftarkan sebagai hak Nagurbolak kan begitu kalau nggak salah. Aku kan bukan orang hukum. Nanti saya. Tapi hal-hal seperti itu sudah pernah dilakukan raja mulai dari tahun 99. Nah sekarang sampai di mana posisinya? Kalau saya bilang tidak ada tanah ex kerajaan. Itu masih tanah daripada kerajaan Nagurbolak. Intinya apa? Secara hukum dan administrasi, surat penyerahan tanah yang dilakukan oleh raja terdahulu kepada raja itulah sah demi hukum. Sah demi hukum dan belum pernah dibatalkan. Ya, itu belum pernah dibatalkan. Jadi tidak ada tanah ex kerajaan, yaitu masih tanah kerajaan. Berarti negara memanfaatkan tanah yang tadinya menjadi alur dari sejarah raja menjadi tanah negara Republik Indonesia. Iya, benar. Dan diberikan hak kepada pihak lain. Nah, sekarang pihak kerajaan Nagurbolak menuntut itu. Di dalam sana selain HGU, adakah rakyat yang juga memanfaatkannya? Nah, bagaimana kalau rakyat yang memanfaatkannya? Karena rakyat itu kan bagian dari kerajaan kalau secara logika awam. Masalah untuk rakyat sudah ada tertentu kampung-kampung yang tinggal. Sebagian lahannya kami itu Naguraja Nagurbolak itu ada masih dikuasai oleh negara, kita katakan dulu. Kita katakan kita katakan itu dinasionalisasi menjadi belum dinasionalisasi, Pak. Belum. Belum, saya sudah dapat bukti faktanya belum dinasionalisasi. Dan ada itu, suratnya. Itu dikuasai oleh Republik Indonesia sekarang. Republik Indonesia. Sugianya Republik Indonesia. Kembalikan dong tanah itu kepada si pemilik. Awal. Karena apa? Walaupun kita ini sudah merdeka, Republik Indonesia tidak serta-merta itu habis. Tidak serta-merta lahan yang dikuasai oleh Belanda itu menjadi milik negara. Pemerintah. Jadi karena di sana pun kalau sudah dinasionalisasikan pun tanah tidak serta-merta menjadi milik negara Tulen. Tidak. Ya, gitu ya. Kembali kepada secara agraria gimana? Ada kita dapat semalam itu. Jadi memang dari Undang-Undang Agraria sendiri itu kan juga ada undang-undang pasal 18 AB itu pengakuan terhadap tanah-tanah ulayat itu. Gitu. Nah, walaupun memang di Kabupaten Simalungun ataupun wilayah yang lain, karena kerajaan Nagurbolak ini secara etnik Simalungun, teritorialnya bukan di wilayah Simalungun, kan gitu, Pak. Nah, jadi tanah yang dinasionalisasikan oleh negara sebenarnya juga itu kan harus tercantum juga. Asal-usulnya dari mana, kan begitu. Nah, jadi ini secara agraria memang
tanah yang dinasionalisasikan itu kalau secara fungsi difungsikan untuk kepentingan umum, kan begitu. Ya itu walaupun negara yang mengelolanya, kan begitu. Nah, tetapi di sini yang perlu kita sangat miris memahami ini adalah apakah dalam menasionalisasikan tanah tersebut itu membabi buta pemerintah? Nah, faktanya sekarang sudah kita lihat itulah dia. Nah, pemerintah memberikan haknya kepada sebuah perusahaan. Itu hak guna usaha. Hak guna usaha itu masih hidupkah? Sudah mati untuk saat ini, matinya tahun 2022. Habisnya HGU. Dan belum ada pembaruan hak di belum ada sampai sekarang, sampai saat ini. Berarti ini adalah kesempatan untuk memperoleh kembali hak sesungguhnya. Kata kita. Betul. Kan? Kata kita dan menurut undang-undang juga kita harus ini harus sesuai dengan peraturan yang ada, kan? Betul. Nah, dengan perundangan yang ada, memungkinkan nggak pihak Nagorbola untuk menyatakan ini harus buktikan kami punya? Memungkinkan sekali. Karena begini, kita tahu undang-undang HGU itu diatur semua, tidak serta-merta begitu saja dengan mudah. Suatu company ingin memiliki izin usaha, itu ada aturannya semua. Kita tahu dasar pokok dari itu yaitu Undang-Undang 39 2014. Ya, di situ dalam penerbitan HGU, yang pertama sekali yang sangat inti di situ adalah baik dalam perubahannya Undang-Undang 2021 nomor 21 dan 52 2023 Cipta Kerja. Di situ yang sangat ditekankan adalah tanah itu bersumber dari tanah yang tidak tumpang tindih haknya. Yang tidak bermasalah. Clear. Di situ clean. Itu adalah salah satu syarat bagi siapapun di negara ini jika ingin memperoleh hak guna usaha dalam perkebunan ataupun yang lain-lain. Berarti ketika HGU-nya habis dan ada yang menuntut di sini dan pemerintah harus membuktikan secara real dan siapa sesungguhnya. Jadi ada nggak kemungkinan HGU ini diteruskan tanpa menimbang? Itu sangat tergantung kepada kenetralitasan daripada negara. Tapi kan di permasalahan sudah kalian masuk ke dalam ranah pengadilan, ke ranah hukum kan? Di peradilan yang kalian ajukan itu perdata pasti. Sampai di mana saat ini? Dalam proses persidangan. Sudah masuk ke proses persidangan. Sudah. Berarti ini akan banyak memerlukan bukti dan fakta-fakta baru yang bisa diperkuat. Ada fakta baru, Pak Raja? Tentang administrasi apakah? Tentang administrasi atau tentang sejarah lama yang tercatat dan tertulis? Masih ada? Ini saya sampaikan dulu ini. Ini ada catatan sejarah. Ya sejarah tadi kita udah cerita. Nah, siapa tahu ada temuan baru yang bisa memperkuat apa yang mereka lakukan. Ada fakta hukum yang kita dapat di lapangan. Situs-situs masih banyak. Artinya apa yang saya bilang? Bukan hanya kesaksian daripada orang-orang terdahulu. Kan gitu. Ada kita bilang situs sejarah yang dapat membungkam daripada kejahatan masa lalu yang merampas daripada tanah kerajaan. Dan ini jelas. Lalu yang saya sangat sayangkan, seharusnya pemerintah ini tegas dalam mengambil sikap. Artinya apa? Yang disampaikan rekan saya tadi mengenai hal ini itu kan jelas sudah. Artinya apa? Tanah ex HGU. Kami sangat menghormati hukum. Kami sangat menghormati hukum. Kalau negara diam, terhadap konflik agraria yang kita bisa yang berkaitan dengan perkebunan, yang berkaitan dengan perkebunan ini, hancurlah. Karena rata-rata di Sumatera Utara kan konfliknya
masyarakat dan kebun. Iya. Dan ulayat dengan kebun. Iya. Nah, sekarang kita temukan kerajaan dengan kebun. Ya. Tapi kalau kita bicarakan itu, kan kita harus banyak betul mempunyai, seperti tadi dapat gambaran dari Belanda, surat-surat Ya, alat-alat segala bukti macam, tadi. alat-alat bukti. Nah, alat bukti dari Belanda kita udah punya sebagian, Ya. ya kan? Nah, alat bukti dari masyarakat dan pemerintah lokal ada nggak yang kita punya? Ada Tadi ada. surat keterangan kepala desa. pengakuan. Pengakuan dari Iya, secara antropologi, secara histologi dan sosiologis. itu secara Dan secara keilmuan bisa iya, dibuktikan. dan itu tidak bisa dipatahkan, saya bilang. Makanya secara keilmuan itu bisa dibuktikan. Karena ini sejarah turun temurun. Hal itu yang menyebabkan keinginan besar kami dalam membantu kerajaan Nagurbolak. Oke, ini menarik bagi aku, keinginan dari kalangan hukum untuk menegakkan permasalahan ke hal yang betul. Gitu. Dalam pengamatan kalian, Ya. orang-orang hukum, permasalahan ini akan berat atau bisa kita lakukan ketika semua bisa membuka arsip-arsipnya. Oke, itu akan saya jawab. Seperti ini, Pak. Kalau kita bilang berat, ini masalah nasional, saya bilang. Ya, Masalah nasional. Semua ikut terlibat dalam lingkaran setan ini. oke. Ya benar. Kalau kita anggap itu sebuah lingkaran yang Yes. selesai. Iya, saya bilang. Oke. Ya makanya saya bilang tadi, ini harus ada penegasan hukum. Oke. Di dalam permasalahan hukum terjadi antara kerajaan Nagurbolak dengan perusahaan X. Oke. Saya bilang, itu tadi. Jelas. Negara tahu, mohon maaf, negara tahu bahwasannya HGU dari perusahaan X itu mati dan sudah ditolak beberapa kali pengajuannya. Kalau itu, ini pandangan awam ya. Awam yang melihat bahwa di sini kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika ada hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang sudah mati tetapi tidak dieksekusi sesuai dengan aturan yang betul. Betul. Karena HGU itu kan jelas ada umur, ada metode, ada cara yang harus dilakukan untuk memperpanjangnya kembali. Ya. Dan ketika bermasalah dengan pihak-pihak lain, ini harus dihentikan dulu. Kalau perlu stand fast. Ya. Kalau perlu kan. Tapi aku nggak tahu dasar alas hukumnya yang betul. Tetapi kalau menurut Undang-Undang Agraria tahun nomor 5 Iya, Undang-Undang Pokok Agraria. tahun 60, ini bisa didudukkan kembali nggak? Bisa. Dengan perubahan, karena kita sedang berhadapan dengan pihak perkebunan, yang pertama adalah kita ingin menegaskan di sini bahwa perkebunan yang sedang menggunakan hak guna usaha tadi Tidak menggunakan hak guna usaha karena udah habis kan? iya, sebenarnya secara hukum dia kan sudah tidak mempunyai hak guna usaha lagi. Iya. Dan itu dalam Undang-Undang Pokok Agrarianya jelas dalam penerbitan HGU. Oke. Ya, itu jelas. Nah, jadi dalam pengaturan undang-undang itu dalam perkebunan, dalam undang-undang perkebunan juga yang dibuat baik dari PP, peraturan pemerintah dan undang-undangnya, itu jelas sekali apabila sebuah perusahaan ingin mendapatkan hak guna kembali ataupun perpanjangan, yang pertama adalah sumber tanahnya. Oke. Ketika sumber tanah itu bermasalah, Ya. maka ini tidak boleh dilakukan. Secara normatifnya. Normatif Ya. begitu kan. Tetapi kita kan tahu bahwa negeri ini adalah negeri yang baru merdeka 80 tahun. Ya. Ya kan? Masih banyak masalah yang belum selesai. Nah, kalau kita lihat belakangan ini, permasalahan hukum sangat tergantung dengan kuasa relasi. Yep. Sanggupkah kira-kira kerajaan Nagurbolak menghadapi kuasa relasi yang relatif agak liar di negeri ini? Ya, jadi begini, terima kasih. Kenapa kita masih melakukan aksi dengan bentuk percaya kepada negara, yaitu melalui proses pengadilan? Tidak ada yang dapat menjamin bahwa pengadilan itu pun akan bersikap netral. Ya. Tidak ada.
Oleh karena itu, kita tahu ketidaknetralan pun mungkin bisa terjadi, tetapi kita tidak mau menyerah sampai di situ. Karena kita masih percaya, masih ada yang berhati nurani di negara ini. Raja setuju? Memang itu harapan kita. Walaupun berbeda zaman kerajaan dengan zaman republik. Soalnya kan apapun ceritanya, kita masih punya keyakinan di negara Republik Indonesia ini masih ada yang mempunyai hati nurani. Kenapa aku bertanya gitu sama Raja? Kadang-kadang kita sakit hati. Benar. Kenapa? Kita secara hierarki adalah turunan kerajaan. Iya. Tetapi hidup dalam negeri yang demokratis, yang dalam hal tertentu hanya satu daerah yang betul-betul diakui sebagai kerajaan real di Indonesia ini. Daerah istimewa Jogja. Ya kan? Dan Pak Raja udah pernah melihat kenyataan di Jogja. Nah, udah pernah keluarga diungsikan ke sana. Kira-kira kuat nggak hatinya untuk melanjutkan perjuangan ini? Ini tergantung Raja soalnya. Ya. Sepanjang kita masih bernapas, kita tetap optimis. Karena apa? Itu tadi kuncinya salah satu. Sebanyak-banyak yang nakal pasti ada yang baik juga. Tingkat pemerintahan ini. Asal kita tidak mau berhenti. Karena jadi, apa? Jadi semangat itu tetap 45 ya? Iya. Umur sekarang berapa? 63 jalan. Betinya kita. Ya. Jadi kalau kita lihat dan permasalahan ini dilanjutkan, Raja masih optimis, pengacara masih optimis. Cuman berjuang dalam peradilan bukan hanya otak dan mulut. Ini punya konsekuensi finansial yang besar dan panjang. Bukannya aku menjengkali Raja ya. Benar. Kira-kira untuk memperebutkan lahan yang berapa ribu? 2000. Kalau di atas kertas 3.900 ya. 3.900 hektar itu worth it kah dengan harta yang bisa dikeluarkan? Oke, kembali lagi. Kan itu. Intinya seperti ini. Kami sebagai anak-anak muda, percaya dengan semangat kebangsaan, semangat yang membara untuk memperjuangkan daripada tanah nenek moyang kami. Ya, tanah kerajaan. Artinya apa? Kami juga percaya kepada pemerintah. Pasti mereka mendengarkan ini. Saya bilang kan, Komisi 3, coba kau dengar. Dengar hati nuranimu. Dengar kata-kata Raja tadi. Bagaimana rakyat, bagaimana warga yang ada di Nagurbolak itu, ya, tersiksa karena ulah daripada perusahaan-perusahaan nakal. Ya. Nah, seandainya ini kita berandai-andai dengan hasil yang terbaik. Ketika perjuangan ini berhasil, apa keuntungannya bagi rakyat Nagurbolak? Silahkan Raja. Terima kasih. Karena kan orang sekarang bisa berasumsi, ini kan keinginan Raja, dan Raja pengen punya harta banyak. Dan bagaimana dengan rakyat sesungguhnya? Itu bisa diluruskan dengan Raja. Terima kasih. Kita hidup nggak perlu serakah. Keturunan Raja Nagoro itu sudah cukup luar biasa banyaknya. Di mana-mana ada. Tetapi akan dia kembali kepada sejarahnya. Kami jiwanya kurang lebih dari 25.000 orang. 25.000 orang turunan dari Nagurbolak. Garis keturunan seluruhnya. Kalau kita bagi pun ini, kita bagi ini, walaupun dia itu satu orang, tapi berharga untuk dia ke depan. Memang sedikit, tapi punya sejarah di situ.
harus kita kembalikan kepada mereka sedikit bagi. Itu harapan kita. Jadi lebih kepada reforma agraria yang nyata dari seorang raja kepada rakyatnya. Bahwa dia mengembalikan hak rakyat. Karena ada 10 Partuanon di Nagor Bolak itu. Pangeran itu pangeran. 10 Partuanon itu ada 11. Satu lagi belum kami bentuk. 11 sudah terbentuk, sudah sah ada Menkumhamnya. Berarti jadi ini secara hierarki sudah terbentuk. Sudah. Bahwa inilah yang akan menjalankan haknya di tanah yang 3.000 sekian hektar itu. Itu udah ada gambar-gambarannya. Jadi bukan hasrat seorang raja. Memang tapi untuk kerajaan. Kerajaan itu adalah raja dan rakyat pastinya kan. Jadi kita nggak bisa cerita panjang dulu di sini karena perjalanan hukum itu akan sangat rumit. Ya mungkin kalau nanti kami diundang lagi, kami akan membahas permasalahan hukum yang terjadi di sana. Karena kami belum melihat ke arah sana. Benar. Siap. Karena banyak yang kita harus dudukkan secara dasar dulu. Benar. Ya kan? Ini bahwa ini ada entitas ini. Ada yang mengaku punya hak di entitas yang mengaku punya hak wilayah ini. Ya kan? Dan entitas ini menuntut kepada pemerintah atas haknya. Kita belum panjang lagi ke arah. Boleh nggak satu statement? Boleh. Ingat, HGU itu bukan hak milik. HGU bukan hak milik. HGU mempunyai limit. Dan HGU itu bukan hak pemerintah. Betul. Bukan punya pemerintah, tapi hak pemerintah mengelolanya. Pemerintah mengelolanya. Itu HGU adalah hak milik negara. Negara, betul. Negara. Bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Ya, benar. Karena pemerintah ada di dalam negara. Iya, benar. Pemerintah ini adalah pengelola negara. Daripada negara itu. Jadi ternyata tidak sederhana permasalahan Nagor Bolak. Aku sekarang jadi naga. Jadi permasalahan Nagor Bolak ini kita baru ungkap sampai di sini. Dan saya sendiri baru tahu Nagor Bolak itu di sini. Dan ternyata banyak hal di belakang itu, terutama berkait dengan agraria. Dan masyarakat, kalau dibilang adat, mereka di turunan Simalungun tidak ada hak adat, hak wilayah. Karena tanah adalah hak raja. Kalau hak raja berarti hak juga dari kaula dan masyarakat yang di bagian daripada adat. Ancestral. Bagian daripada adat. Karena dia agak beda memang sistem mereka. Kami sudah bicarakan, kami sudah ulas sedikit, tergantung orbiter di rumah melihatnya. Sampai ketemu di ngorbit berikutnya.